Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati bersama pengasuh pondok pesantren Salamah wal Barakah Haji Maksum beserta keluarga beserta istri. Dan kita hormati bersama pengurus PBNU Kiai Said Asrori dan para kiai yang lain, para pejabat baik TNI dan Polri, para wali santri, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Pertama, di dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan hadis Musalsal ar-Rahmat al-Awwadiyah. Di antara sebagian ulama ketika awal pertemuan menyampaikan hadis tersebut dengan harapan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, amin ya rabbal alamin. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah dan Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah dan Syekh yang lain dari guru-gurunya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih, orang yang melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang, welas, toleran, maka orang tersebut akan disayangi oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah, dan tidak diragukan bila mana orang diberi rahmat oleh Allah maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Sebab kalam sufi mengatakan al-hisab wal azab. Orang dihisab itu tidak mungkin akan selamat. Sebab selain Nabi, manusia itu banyak dosanya. Yang maksum itu hanya Nabi. Jadi kalau manusia dihisab hartanya halal apa tidak, mencari harta untuk apa, kelakuannya bagaimana, maka ini azab. Seperti halnya misalkan saja orang akan masuk gedung, lantas dia akan masuk gedung ditahan, diperiksa dulu ya. Yang lain sudah enak-enakan di dalam. Ini kan masyaqat, ini kan berat. Kecuali orang bisa selamat dari hisab, ini dengan rahmat Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadakum amalukum al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah wala anna illa ayatakhammatani Allah bi fadlihi wa rahmati. Amal kamu sekalian tidak bisa memasukkan ke surga ya. Walaupun orang amal solehnya banyak, sebab dibanding dengan nikmat Allah tidak akan sebanding. Nikmat kesehatan, rezeki dan lain-lain. Jadi amal seseorang tidak bisa memasukkan ke surga. Jadi artinya orang itu jangan membanggakan amalnya, jangan pede dengan amalnya. Lantas sahabat matur, apakah panjenengan juga demikian ya Rasulullah? Katakan Nabi, saya juga demikian. Kecuali masuk surganya itu birahmatillah
wa fadlillah. Supaya kalian kepada orang lain ini welas kasih sayang. Misalkan saja seorang ulama, orang yang mempunyai ilmu, kasih sayang kepada orang lain dengan ilmunya mulang. Orang tua yang kasih sayang terhadap anaknya ini supaya mendidik. Kalau tidak mampu, anaknya supaya dipondokkan. Kita itu hidup di zaman yang keburukan merajalela. Misalkan saja ya, pergaulan bebas merajalela, minuman keras merajalela, narkoba. Anak berani kepada orang tua sudah biasa, bahkan kita dikejutkan. Sekarang kita dikejutkan dengan judi online ya. Judi online itu pejabat kena, TNI kena, Polri kena. Insya Allah kalau kiai tidak ya, namun sebagian santri ada yang kena itu. Itu judi demikian, melanda kepada siapapun. Terus belum lagi pengaruh HP ya. Pengaruh HP kan buruk, dipandang dari kesehatan tidak baik, dipandang dari karakter anak tidak baik. Zaman dahulu anak kecil, perempuan misalkan saja, ini membantu ibunya masak. Sekarang kan tidak, sibuk dengan HP. HP itu melanda kepada siapa saja. Sampai anaknya kiai, cucunya kiai itu kan pegangannya HP, masih kecil-kecil. Pengaruh HP kan dahsyat luar biasa. Maka supaya anak dipondokkan, coba ya, pondok itu loh, pengurus itu kan kurban. Kurbannya itu anak bawa HP, ini kan pengurus berani merampas. Orang tua kan tidak berani merampas HP-nya anaknya. Anak HP-nya dirampas, terus anaknya minggat, orang tua kan kalang kabut itu. Orang tua sumpah ngedak karuannya. Coba kalau berani orang tua merampas HP-nya anak itu, berani apa tidak? Berani bapak? Bapak polisi berani? Merampas HP-nya anak? Luar biasa berarti. Anak keliruan dirampas HP-nya, kalau minggat kan susah. Pengaruh HP buruk ya, pengaruh HP buruk. Kesehatan dan lain-lain, kecerdasan dikuras oleh HP. Waktu dikuras oleh HP, maka di zaman sekarang ini supaya kita orang tua ya sayang kepada anaknya, anak dipondokkan. Anak dipondokkan itu supaya akhlaknya baik, adabnya baik, karakternya baik. Coba anak dipondokkan, di antara karakternya ya, itu mau toleransi. Misalkan saja di pondok kan ada roan ya. Roan itu kan gotong royong ya, gotong royong. Ini kan ciri khas adat Indonesia kan gotong royong. Lah roannya gotong royong seperti kita di kampung tuh. Namun kan ada yang tidak terima. Ini kan akhlak yang luar biasa. Menolongi kepada orang lain. Adapun kasih sayangnya ulama terhadap masyarakat ini dengan menyampaikan ilmu. Coba Imam Hasan Basri radhiyallahu mengatakan, laulal ulama la sara annas kulluhum kal bahaim. Bila mana tanpa ulama, maka kehidupan itu seperti hewan. Artinya yang menonjol itu hawa nafsunya, emosinya. Kalau orang tanpa ilmu agama, ini yang menonjolkan hawa nafsunya, membunuh, berbuat jahat, dan lain-lain. Coba misalkan saja ya, angka pembunuhan itu kan bukan yang terbanyak kan bukan dari kalangan pesantren Bapak ya, kan di luar pesantren. Kejahatan kan di luar pesantren karena agama tidak dijadikan dasar. Ada pejabat ya Eropa itu masuk Islam itu gara-gara melihat TV.
Ketika di Masjidil Haram adzan dikumandangkan, terus sudah berbaris. Jutaan orang yang berbaris tanpa ada yang mengatur. Terus ketika qomat dikumandangkan sudah tertib semuanya, tidak gaduh ya, tidak ada copet ya. Tidak ada orang tawuran. Nah, ini bagaimana mengaturnya? Kata pejabat Eropanya, Kapolrinya waktu itu di Swedia, ini bagaimana ngaturnya? Kami mengatur 200.000 pasukan saja membutuhkan beberapa jam. Benar Bapak? Ngatur pasukan 100.000 kan tidak cukup 1 jam 2 jam untuk berbaris. Ini cukup diadani tertib semuanya. Ini bila mana agama dijadikan dasar kehidupan. Begitu rumah tangga, agama dijadikan dasar, ini akan baiknya. Sebab Islam itu puncaknya mengajarkan akhlakul kalimah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak mulia itu luas ya. Akhlak mulia itu meluas. Memaafkan, memaklumi, berbuat baik, membetah-betahkan, sabar dan lain-lain. Orang itu diterima di tengah-tengah keluarga sebab akhlaknya. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Contoh yang misalkan saja suami jabatannya tinggi walaupun kaya. Terus kalau dengan istrinya melecehkan KDRT, siapa yang kuat? Suami juga demikian, punya istri misalkan saja dengan istrinya sewenang-wenang kepada suaminya, misalkan ditinggal keluyuran, dan siapa yang kuat? Ini pentingnya akhlakul karimah, baik zahiran wa batinan, hatinya juga baik. Hasanah itu ada kalanya hasanah zahirah dan ada hasanah batinahnya. Ada sayyi'ah zahirah, ada sayyi'ah batinah. Hasanah zahirah itu sudah jelas. Tudraku bil hawasil khamsah. Hasanah zahirah didapat dengan panca indera 5. Misalkan saja warna itu indah hijau ya. Ini orang alim bisa mengatakan itu warna baik, indah. Orang awam juga bisa merasakan itu warna baik, itu indah. Terus bau itu wangi apa tidak? Orang awam bisa mengatakan ini bau wangi. Orang alim juga bisa mengatakan ini bau wangi. Suara juga demikian, itu merdu apa tidak, indah apa tidak, telinga bisa mendapatkannya. Orang awam bisa mengatakan itu suara enak apa tidak, telinga bisa merasakan. Rasa juga demikian, orang awam bisa, bahkan anak kecil juga bisa. Bahkan hewan pun juga bisa merasakan. Misalkan kucing dikasih es kan tidak mau ya, kasih ikan mambu saja tidak mau loh, kucing itu. Orang awam bisa mengatakan itu rasa enak dan tidak, orang alim juga bisa mengatakan itu enak apa tidak. Juga barang itu kasar apa tidak, kita sentuh dengan tangan, ini halus apa tidak. Orang awam bisa mengatakan itu halus, orang alim juga bisa mengatakan itu halus, kasar atau halus bisa merasakan. Namun ada hasanah al-batinah. Ini tudraku binuril basirah. Hasanah batinah itu harus didapat dengan nur basirah, dengan nur basirah. Orang bisa mendapatkan nur basirah bila mana orang itu mempunyai ilmu agama. Di sini pentingnya ilmu agama ya. Misalkan saja orang kalau tidak punya nurul basirah tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak punya nurul basirah tidak akan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh kalau orang tidak punya nurul basirah karena tidak cinta kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, ya. Tidak taat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Karena tidak punya nurul basirah. Orang tidak baca sholawat karena tidak punya nurul basirah, tidak mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak baca sholawat, tidak peduli dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau sunnah-sunnah Rasulullah itu kan ada rahasianya. Ada rahasianya. Ada sahabat yang mengatakan, Abdullah bin Mas'ud,
radhiyallahu anhu mengatakan, lau taraktum sunnata nabiyyukum la dolaltum. Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kalian akan sesat. Tentu sunnah-sunnah Rasul kan banyak ya. Kalau orang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul kan akan timpang. Sunnah itu kan ada faedahnya, hanya kita saja tidak tahu gitu saja. Misalkan motong kuku saja itu. Hari Kamis pada asar itu oleh Allah dijauhkan dari kefakiran. Misalkan orang kencing duduk, ini supaya tuntas, ini untuk kesehatan. Maaf misalkan saja ya, suami istri habis kumpul, itu supaya kencing dan kemaluannya dibasuh, itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Pohon saja bila mana tidak disiramkan layu. Jadi suami istri kalau kumpul itu supaya mandi, itu supaya berikas kembali itu loh. Ini kan luar biasa. Kemaluan dibasuh untuk kesehatan, untuk kebersihan, ini kan luar biasa. Kata Abdullah bin Mas'ud, lau taraktum sunnata nabiyyukum la dolaltum. Seperti misalkan saja, hadis ini munculnya ketika ada orang tua itu datang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli. Orang tua akan datang di majlis, tidak diberi jalan, tidak dipedulikan. Tidak dihargai, tidak dihormati. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa lam yarham saghirana, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Laisa minna itu kan ancaman yang sangat luar biasa ya. Ancaman yang berat, wa'idun syadid ya. Sebab bukan ahli sunnahnya Rasulullah. Ini kan ancaman sebenarnya. Wa'idun syadid itu kan buruk sekali. Kalau orang bukan ahli sunnahnya Rasulullah, bukan ahli thariqatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan berat. Yaitu orang yang tidak menghargai kepada orang yang lebih tua. Itu bukan termasuk ahli sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah Rasulullah itu orang tua kita hargai. Maka zaman dahulu itu kiai itu telatennya. Dalam jabat tangan adiknya suruh cium tangan ke kakaknya. Kakaknya sayang terhadap adiknya. Ini kan zaman dahulu kiai kan telaten demikian. Jadi orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua itu bukan termasuk ahli sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk ahli thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ancaman. Lau taraktum sunnata nabiyyukum la dolaltum. Ini kan ancam kesesat. Bila mana orang tidak menghargai orang tua dan orang tua tidak menghargai kepada yang lebih muda, tidak sayang yang lebih muda. Ini hadis ini kan untuk persatuan. Coba misalkan saja pesantren tidak dikemas, yang tua tidak menghargai yang muda, tidak sayang kepada yang muda, yang muda tidak menghargai kepada yang lebih tua, ini kan akan timpang. Padahal tiap-tiap masing-masing orang itu punya hak. Waqti kulladzi haqqin haqqah. Tiap-tiap orang itu punya hak. Orang tua punya hak yang harus dihormati, harus diberikan haknya, yaitu dihargai. Anak kecil punya hak, disayangi. Haknya harus kita berikan. Suami punya hak yang harus dipenuhi oleh istrinya, istri juga punya hak yang harus dipenuhi oleh suami. Itu tanggung jawab dan lain-lain. Supaya kamu sekalian sayang kepada orang lain, irhamu man fil ard, ini baik menyangkut hewan atau menyangkut orang. Dengan hewan pun suruh kasih sayang. Dalam Ihya dikatakan, innallaha qaba'a thalathan fi thalathin, ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi maksiatihi
Wa ijabatu fi du'aih. Allah itu menyimpan tiga perkara, disimpan di dalam tiga perkara. Satu, ridhonya Allah disimpan di taat kepada Allah. Maka orang jangan meremehkan atau mengabaikan taat kepada Allah. Apa tahu ridhonya Allah di situ. Nanti ada cerita orang masuk surga gara-gara ada duri di pinggir jalan, dipinggirkan. Wafirat ada wit-witan yang rantingnya ke jalan, ini dikhawatirkan menyakiti orang lain, dipotong sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang itu besok akan dimasukkan di surganya Allah. Ada lagi, ada seorang wanita nakal. Ketika dia haus mencari air di sumur, terus menemukan anjing yang sedang haus. Lantas anjing itu diminumi. Hanya gara-gara memberikan minuman anjing, besok orang wanita tersebut, padahal ini wanita nakal, ini besok akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Ini ridhohu fi ta'atih, maka orang jangan sampai meremehkan taat kepada Allah, apa tahu ridho Allah di situ. Wa ghadabahu fi maksiatih, murkanya Allah itu disimpan di maksiat kepada Allah, maka orang jangan sampai meremehkan berbuat maksiat. Apa tahu kalau ghadabnya Allah, murka Allah jatuh di situ. Misalkan zaman dahulu ya, ada orang yang miara kucing, terus kucing tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terus kucing itu makan dari hayawan yang geremet loh. Nah, itu orang yang demikian besok ini oleh Allah akan dimasukkan di neraka Allah. Allahumma ajirna minan nar, amin ya rabbal alamin. Walaupun secara hukum fikih orang tidak apa-apa, boleh saja orang itu ngingu burung, ngingu hewan tidak apa-apa, asal diberi makan dan asal diberi minuman. Namun kalau hewan yang membahayakannya, ini imam boleh menakzir. Misalkan saja ada orang ngingu ketek ya, ketek dicancang di pinggir jalan, kalau orang lewat nyokot ya, ini bagi pemerintah boleh menakzir, melarang orang yang ngingu ketek yang demikian. Orang ngingu ketek kan ada dulu ya, orang ketek di jalan, orang lewat nggak tahu ada keteknya, cokot, itu bagi pemerintah boleh melarangnya, bahkan boleh menakzir kepada orang yang ngingu ketek yang demikian. Ini secara fikih demikian. Dan ijabat doa, Allah mengijabat doanya hambanya itu disimpan di berdoa kepada Allah, atau doa yang akan kita baca, atau doa yang akan kita amin, kita akan baca amin, orang lain mendoa ya, orang lain berdoa. Maka orang jangan meninggalkan berdoa, apa tahu ijabat Allah di situ. Wa fi riwayat wilayatahu fi abdihi, kekasih Allah itu disimpan di hambanya Allah, maka orang jangan menyakiti orang lain. Apa tahu yang disakiti itu kekasih Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi walinya Allah, maka Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Al-murad bi lazimuhu, kalau orang itu memusuhi kekasih Allah, maka orang akan hancur, orang akan kualat. Lah wali itu kan ada hikmahnya, dirasakan oleh Allah. La ya'riful wali ilal wali, itu kan ada rahasianya. Sebab orang menyakiti orang lain, kalau kita tahu itu wali, ini kan bahaya. Namun kalau kita menyakiti orang lain tidak sengaja misalkan, terus kita tidak tahu itu wali, ini kan tidak berbahaya seperti kita tahu itu wali terus kita sakiti. Adapun kasih sayang seorang pejabat terhadap orang lain dengan keadilannya. Adil itu misalkan saja hukum tidak tajam di atas ya,
tidak tajam di bawah. Namun hukum supaya adil. Orang rendah salah dihukum, orang yang banyak duitnya juga kalau salah dihukum. Sekarang kadang repot ya. Siapa yang mampu membayarnya kan demikian, kan repot ya. Jadi kalau adil itu siapapun salah, tidak pandang bulu, walaupun duitnya banyak, kalau salah tetap salah, masuk penjara, itu adil. Pemerintahan itu bila mana dilakukan dengan keadilannya, ini akan stabil. Namun bila mana pemerintah itu tidak adil, ini akan guncang. Walaupun presiden itu siapa saja, kalau itu adil, itu bisa negara akan stabil. Zaman dahulu misalkan saja ya, di Habasah, Raja Najasyi itu orang Nasrani namun soleh. Ini pemerintahan adil, tidak ada orang yang didolimi di sana, di Ethiopia. Dan Raja Najasyi tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Ini pemerintahan stabil, sehingga ketika umat Islam, ketika sahabat itu hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja, diintimidasi, disiksa, disuruh murtad, disuruh kufur ya. Lantas Kanjeng Nabi menyuruh sahabat, di situ ada sahabat Ja'far, ada sahabat Utsman bin Auf, itu hijrah ke Habasah ya, ke Ethiopia. Terus terjadi dialog antara sahabat dan Raja Najasyi tentang bagaimana menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Kata sahabat bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu. Lantas pendapat sahabat itu menyocoki kepada pendapatnya Raja Najasyi, sehingga Raja Najasyi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini menunjukkan seorang santri bila mana bertempat di suatu daerah, ini bagaimana daerah itu menjadi baiknya. Imam Hasan Basri mengatakan laulal ulama la sara anas kulum kal bahaim, bila mana tanpa ulama maka kehidupan manusia akan carut marut. Kejahatan merajalela ya seperti hewan ya, yang menonjol hawa nafsunya. Namun kalau dengan ilmu agama, maka orang akan mau meredam hawa nafsunya. Yang digunakan akalnya. Akal itu untuk mendeteksi itu baik atau buruk, itu akal. Namun akal yang diisi dengan ilmu. Asal akal yang positif. Namun kalau orang tidak punya ilmu agama, yang menonjol hawa nafsunya, marah kepada orang dihujat, orang dipukul, disiksa, dan ini sebab tidak mempunyai ilmu agama. Inilah pentingnya ilmu agama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man fis sama itu ada yang mensarai, yang mengatakan wallah itu Allah ya, yang kerajaannya di aras di langit. Atau man fis sama itu malaikat, taqul malaikat Allah marhamhu. Jadi oleh malaikat didoakan semoga orang yang welas asih kepada orang lain ini disayangi oleh Allah, dirahmat oleh Allah. Nah, doa malaikat tentu mustajab. Adapun orang agniya ya, sayang kepada orang lain ini dengan sosialnya, sedekahnya, zakatnya, maka ibadah itu kan macam-macam ya. Bagi kiai itu ibadahnya supaya mendahulukan mulang. Afdhalul istighal al-istighal bil ilmi bitaklim wal amal. Itu bagi kiai. Bagi agniya, bagi orang kaya, kalau ibadah itu supaya mengedepankan dengan sosialnya, sedekah, zakat, dan lain-lain. Kalau orang kaya misalkan saja tidak bersosial, hanya di masjid saja kan repot ya. Kalau pejabat ya, ibadahnya dengan kerja yang baik. Misalkan dokter yang baik, yang nasih ya. Pedagang yang baik. Pejabat yang baik. Misalkan polisi yang baik, tentara yang baik.
DPR yang baik itu ibadahnya demikian. Jadi lurah atau carik ya, yang ngantor yang baik ya, yang tertib. Sebab pernah ya ada cerita ketepatan carik ya. Carik itu santri waktu itu. Nah cariknya itu loh seringnya ke masjid saja, ya tugasnya kan berantakan semuanya itu. Jadi ibadahnya pegawai yaitu dengan profesinya itu, dokter-dokter yang baik bagaimana, pedagang-pedagang yang baik bagaimana, pemimpin-pemimpin yang baik bagaimana, DPR yang baik bagaimana, polisi yang baik bagaimana. Ini kalau baik semuanya kan Indonesia kan jadi indahnya, jadi baiknya. Jadi kita mondokkan anak supaya akhlaknya baik, adabnya baik, dan anak supaya mempunyai ilmu agama. Orang mempunyai ilmu agama itu jadi mulianya, tidak pandang bapaknya siapa, tidak pandang latar belakangnya apa. Kalau jadi ulama, ini menjadi mulianya, bisa diikhtiari ya. Kiai itu bisa diikhtiari. Kiai itu bisa diikhtiari. Yang tidak bisa diikhtiar itu hanya Nabi ya. Kiai bisa diikhtiar. Itu kan merupakan kesempatan emas. Banyak cerita-cerita ya. Bapaknya orang biasa, terus dia alim menjadi mulianya. Dia berlatar belakang buruk, jadi ulama menjadi mulianya. Misalkan saja ya, Imam Hasan Basri rahimahullah itu asalnya kan pemuda yang nakal di pinggir jalan. Fudail bin Iyad itu juga demikian, pemuda yang nakal. Lantas tobat kepada Allah, menjadi ulama besar, menjadi wali besar. Ya. Sehingga dikatakan oleh ahli Basrah, afdalu tabi'in was'al qarni. Nanti menurut ahli Kufah, afdalu tabi'in Sofwan ats-Tsauri. Menurut ahli Madinah, afdalu tabi'in Sa'id bin Musayyab. Nanti indah jumhur, afdalu tabi'in was'al qarni dari Yaman. Ini kan bapaknya tidak jelas semuanya. Imam Hasan Basri bapaknya tidak jelas. Fudail bin Iyad bapaknya tidak jelas. Was'al Qarni bapaknya ini kan tidak jelas semuanya. Namun jadi ulama yang masyhur. Jadi ulama itu bisa diikhtiari. Jadi orang mondok itu kalau ketempelan ilmu diamalkan dan diajarkan menjadi mulianya. Qala Isa alaihissalam alima wa amila wa alama yud'a fi malakuti samawati adzima. Orang yang mempunyai ilmu diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut oleh Allah diberi predikat orang yang agung di kerajaan langit. Besok bila mana orang tua itu mempunyai anak yang mulia di surga yang derajatnya mulia, lebih mulia daripada kedua orang tuanya, ini akan mengajak kepada anaknya, kepada orang tuanya ya, kumpul dengan anaknya di surga di derajat yang lebih mulia. Ini pentingnya mondokkan anak. Dan orang mondokkan anak supaya bermodalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga anak supaya bermodalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Malah justru orang yang sulit takwa itu loh. Itu orang yang kaya-kaya itu. Anaknya akhirnya itu takwa kan juga sulit. Pejabat takwa kan juga sulit ya. Justru yang mudah takwa kepada Allah itu anaknya orang tuanya yang pas-pasan. Orang yang betah mondok itu yang bapak ibunya pas-pasan. Kalau orang tua kaya itu silahkan anak dipondokkan ke pondok salaf misalkan, ya betah ya sulit ya. Makan antri, makan seadanya, kejeding seadanya. Maka orang dipondokkan itu supaya bermodalkan takwa, sebab kita hidup di dunia ini bekalnya hanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kamu berbekal takwa. Dan supaya hidup kamu di dunia supaya berbekal, dan sebaik-baiknya bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti buah takwa Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian
mungguh Allah yaitu orang yang takwa. Dengan arti misalkan saja orang dihormati karena jabatannya, bisa jadi kepala atau komandan atau pimpinan. Ini bila mana tidak takwa, insyaallah tidak akan mulia. Dimuliakan itu hanya zon manusia saja. Sebab manusia itu zon ya. Hakikatnya tidak mengerti. Kita nyangka orang itu baik kan hanya zon kita. Kita hanya sangka saja. Insyaallah kita belum tentu. Kalau orang itu dimuliakan karena jabatannya, bila mana tidak takwa, maka insyaallah tidak akan mulia. Kalau orang itu dimuliakan karena hartanya ya. Karena hartanya, dia bos. Walaupun dia loman misalkan saja. Namun kalau dia tidak takwa, tidak ibadah, tidak sholat, moga Allah tidak. Kalau dia tidak takwa, maka moga Allah tidak akan mulia. Begitu misalkan orang dimuliakan karena nasabnya. Misalkan anak kiai dipanggil Gus misalkan. Ini kalau tidak takwa, maka insyaallah tidak akan mulia. Jadi untuk kemuliaan ini harus dengan takwa. Dan nanti buah takwa lagi, qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, ini segala problem kehidupan atau masalah-masalah ini ada solusinya. Oleh Allah diberi win-win solution. Ini orang yang tak, ya logikanya ya. Kalau orang takwa punya masalah, punya problem gitu. Kan banyak sholat tahajud, menghadap kepada Allah paling banter ziarah kubur misalkan ya. Kalau orang tidak takwa kan repot, punya masalah kan poya-poya, kan mahal, keluyuran. Kalau santri kan punya masalah kan tidak perlu mahal-mahal ya, paling banter ke kuburan gitu. Itu santri. Segala problem ini oleh Allah diberi jalan keluarnya. Jodohnya santri saja itu kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, santri itu baik laki-laki atau perempuan hanya mondok saja. Kalau sudah waktunya jodoh, itu jodoh datang sendiri. Itu santri. Nanti kalau tidak percaya, Bapak silahkan ya, anak satu dipondokkan, satu disekolahkan. Nanti yang nikah itu loh. Yang cepat nikah yang mondok dahulu itu. Dan juga orang yang takwa itu oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ya contoh saja ya, Kiai Maksum saya kira dulu mondoknya kangelan ya, Kiai Maksum. Kiai Said juga demikian ya. Karena bermodalkan takwa oleh Allah dimuliakan. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kata Imam Ghazali itu, rizqul alim fi aidinas. Rezekinya orang alim itu oleh Allah dilibatkan manusia, maka tidak aneh orang datang ke kiai bawa gula teh misalkan. Rizkinya lo datang sendiri. Apalagi seperti kelas Kiai Said ya. Ini kan amplop datang sendiri itu. Ini santri itu rizkinya dimudahkan oleh Allah. Namun awalnya masakot. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ini oleh Allah diulang. Namun santri itu awalnya masakot dahulu. Kadang-kadang nasibnya santri Bapak ya, ketika masih pengantin baru isinya itu lari tidak mau gitu. Saya dianggap santri itu fakir, tidak punya apa-apa. Orang kalau punya suami santri kalau tidak menyadari itu kan repot ya. Santri itu rizkinya nanti barokah, kehidupannya barokah tuh. Tidak satu dua ya. Mertua punya mantu santri, terus mertuanya mengusir, tidak satu dua. Kadang wanitanya tidak mau, itu tidak satu dua, banyak. Maka orang mempunyai mantu santri ini harus paham. Santri itu rizkinya barokah, kehidupannya barokah, keluarganya barokah. Di santri itu oleh Allah diberi rizki yang rizkinya tidak bisa diduga-duga, tidak bisa diprediksikan. Terus orang yang takwa kepada Allah oleh Allah dijanjikan di surga. Uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa.
Berarti ini menunjukkan bahwasanya innallaha qad jama'a khairati dunya wal akhirah bitaqwa. Kalau orang itu menginginkan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, ini kuncinya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kehidupan kelak, bagaimana nanti, ini bukan kekuasaan manusia ya. Kalau bukan kekuasaan manusia, supaya kita bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Orang yang tawakal kepada Allah itu oleh Allah akan dicukupi. Anak dipasrahkan kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Bisa anak dipondokkan dipasrahkan kepada Allah ya, dipasrahkan kepada Allah. Kalau anak itu disuruh mondok sulit, disuruh ngaji tidak nurut ya, dibacakan Fatihah ya 11 kali. Saya dari orang tua saya Almarhum Kiai Mas Ali, dan orang tua saya dari Almarhum Kiai Mansur Popongan. Baca maktubah 11 kali. Atau dibacakan Fatihah 41 kali pada sunnah maghrib ba'diyah. Atau 101 kali dibaca ketika malam hari. Ini di Qadha'il Hajat. Dan baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000. Ini saya ijazahkan ya, qabilna. Dan orang mondokkan anaknya, ini nanti manfaatnya kembali kepada orang tuanya. Wa man yu'addib waladahu shaghira yuflih bihi kabira. Orang yang mendidik anaknya semenjak kecil, didoakan, orang tua akan mempunyai senjata yang luar biasa. Orang tua nasihati akan diterima oleh anaknya. Orang tua mendoakan kepada anaknya, ini doa yang mustajab. Yang mengarahkan anak bagaimana ini kan orang tua. Fa abawahu yughayyiranihi. Anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini yang bisa merubahnya itu. Anak dilahirkan dalam keadaan bersih, baik, yang bisa merubahkan orang tuanya. Misalkan anak semenjak kecil diajak dagang akan jadi pedagang. Seperti hanya misalkan ya Al-Guju di Arab itu, kalau akan mancung orang anaknya dibawa terus jadi Al-Guju itu. Anaknya jenderal, maaf, atau polisi dimasukkan ke polisi ke militer, jadi polisi aja jenderal, tentara. Ini yang merubahkan anak orang tua ya, merubah. Kiai mondokkan anak, anaknya jadi kiai, jadi ustadz. Ini kan peran orang tua. Namun pendapat saya, maaf, bagi orang-orang pesantren, yang penting bagaimana pesantren itu kelanjutan pesantren. Namun bagi orang yang mempunyai pondok kurikulum, ya silahkan. Jadi dokter silahkan, jadi pedagang silahkan, jadi pejabat yang silahkan. Yang penting jadi orang soleh. Waladin solihin yatullah. Kenapa soleh? Sebab kalau orang itu tidak soleh, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tua tidak mempunyai pahala yang mengalir. Yang penting soleh. Silahkan dokter, yang penting soleh. Pedagang soleh. Pedagang yang jujur itu, besok oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, orang yang mati syahid. Jadi orang tua itu doanya mustajab, juga peran orang tua itu suatu digunakan dengan baik. Karena itu bagaimana ini adalah orang tuanya. Dan jasa orang santri ya, ini yang tidak diduga oleh orang banyak, tidak disadari orang banyak. Santri itu yang berfungsi ya, ini menghilangkan dosa-dosa masyarakat. Allah mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Supaya ada di antaramu sekalian umat atau kaum yang mengajak kebaikan. Ini kan santri umumnya. Orang yang dihukum masyarakat kan orang santri, kiai.
Orang yang bisa merubah masalah menjadi baiknya itu kiai, itu ustadz. Supaya di antara kamu sekalian ada orang yang mengajak kebaikan, dakwah ilal khair. Kedua, dakwah ilal khair seperti mengajak orang bersatu, orang mengajak gotong royong, mengajak kebaikan-kebaikannya. Walaupun itu mungkuh adat, yang penting tidak nabrak syariat. Adapun ma'ruf, ini perkara yang baik mungkuh agama, mengajak orang sholat, mengajak orang taat kepada Allah, ngajak ibadah, ngajak puasa, terus nahi mungkar, ya, menghilangkan barang mungkar. Barang mungkar itu dihilangkan tidak bisa, ya, yang bisa diminimalisir. Barang mungkar itu bila mana dilakukan disembunyi kita tidak wajib menghilangkannya. Namun barang mungkar yang wajib dihilangkan ini bila mana dilakukan di tengah-tengah khalayak ramai, sebab keburukan itu mudah menularnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman. Namun ada ulama yang mengelompokkannya. Izalatul munkar bil yad itu bagi Satpol PP. Barang siapa yang melihat, ro'a di sini alima, ya, mengetahui, walaupun kemungkaran di luar negeri. Orang supaya barang mungkar itu oleh penguasa itu dihilangkan, diminimalisir. Adapun bagi ulama itu cara menghilangkan barang mungkar itu birisan dengan nasihat. Jadi kalau kiai menghilangkan barang mungkar cukup dengan nasihat. Namun menghilangkan barang mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Misalkan orang menghilangkan barang mungkar terus ngobrak-ngabrik, akhirnya yang demo dengan polisi tukaran, ini tidak boleh, ya. Ada aturan-aturannya. Nah, bagi orang awam menyingkapi barang mungkar itu yang penting al-inkar bil qalb. Kita tidak ridho. Sebab kalau kita ridho dengan mungkar, maka kita akan dapat dosanya mungkar. Jadi orang yang mempunyai ilmu bila mana memenuhi 3 syarat. Satu, dakwah ilal khair. Kedua, amar ma'ruf. Dan ketika nahi mungkar, maka orang tersebut yaitu orang yang bahagia akan masuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas al-ayah. Jadi bahagianya orang ilmu itu bila mana dakwah ilal khair, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu baru bahagia. Sebab al ilmu itu wabalul li sahibihi idza lam ya'mal. Ilmu itu akan merusak kepada orang yang mempunyai ilmu bila mana ilmu itu tidak diamalkan. Jadi kalau ilmu diamalkan, insyaallah darah akan menjadi baiknya, kami yakin, ya. Ini desa napa Ki maksud niki? Tandet. Tanggeh. Tanden nggih. Ini menjadi baiknya sebab wonten Al-Mukarram Kiai Maksum niku. Niku jasa kiai. Dan yang demikian jasanya Kiai Maksum, ya, tidak pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintahnya. Wali kota tidak menghargai, bupati tidak menghargai, gubernur tidak menghargai. Ini kan jasanya kiai kan sangat luar biasa. Coba daerah bila mana tidak ada kiainya itu loh. Nanti kejahatan merajalela. Kerusakan merajalela. Inilah pentingnya, ya, kita sebagai orang pesantren melanjutkan pesantren kita. Maka bagi pondok pesantren sini, bagi alumninya, supaya anak dipondokkan di pondok pesantren Salamah wal Barokah, dipondokkan di sini, ini sebagai ungkapan syukur kalian semuanya kepada guru panjenengan yaitu Kiai Maksum. Di adab santri pondok sini supaya alumninya dikembalikan ke pondok sini. Ini sebagai ungkapan syukur kalian. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, maka orang tersebut berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jasa Kiai Maksum terhadap santri-santrinya sangat luar biasa. Ibadahnya sebab guru kita. Kita sholat benar, akhlak benar sebab guru kita. Bahkan kita bisa terhindar dari api neraka sebab guru kita. Kita bisa masuk surga sebab guru kita. Maka sebagai bentuk alumni pondok sini, anak supaya dikembalikan ke pondok sini. Dan juga orang berbuat baik mendapatkan pahala tentu ya. Namun orang diperbaiki itu bisa mendapatkan pahala bila mana dia bersyukur. Misalkan orang sedekah mendapat pahala tentu. Namun kalau ketika orang itu disedekahi mengucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan terima kasih, maka orang yang disedekah itu dapat pahala. Berarti juga dapat sedekah, juga dapat pahala. Itu bila mana orang bersyukur kepada Allah. Prosesnya harus bersyukur kepada orang yang berbuat baik. Bila mana kita meninggal dunia, kita kirim Fatihah, kita ziarahi, ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang syaratnya kita harus bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan juga dalam masyarakat ya, berjuang itu kayak Maksum kan di masyarakat berjuang, orang berjuang itu macam-macamnya. Misalkan saja orang berjuang itu tidak mungkin ya, orang soleh semua tidak mungkin. Rasulullah SAW mengatakan innallaha yu'ayyidu hadaddin birajulin fajir. Allah itu akan menguatkan agama Allah dengan orang yang lacut, yang tidak jelas ya. Maka dalam masyarakat ini ada orang yang semangatnya tinggi memperjuangkan Islam, namun caranya tidak benar ya. Seperti ngebom dan lain-lain. Itu kan semangatnya Islam kan kuat, namun kan lacut. Bisa saja kejadiannya di Cirebon dulu ada, masa ke masjid atau musola itu bawa bom, kan yang mati ya polisinya muslim, yang bawa bom juga muslim, ini kan repot ini. Jadi agama itu dikuatkan oleh Allah birajulin fajir. Kadang ada udang di balik batu, tidak ikhlas. Wa fi riwayat innallaha yu'ayyidu hadaddin bi aqwamin la khalaqalahum. Allah akan menguatkan agama Islam. Ini dikuatkan Allah dengan kaum karena dia tidak ikhlas, maka di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Jadi artinya orang di masyarakat itu ya macam-macam. Ini biarkan saja. Tidak mungkin agama Islam itu dikuatkan oleh orang-orang baik, tidak mungkin. Kadang ada udang yang di balik batu. Yang repot kan ada udang di balik batu itu loh. Yang itu orang repot ya. Berjuang namun kadang tidak bisa dipercaya dan lain. Ada tujuan tertentu. Inilah gambarannya orang bermasyarakat ya. Orang menghadapi demikian biarkan saja. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu dalam berjuang, ini ada kelompok munafikin. Kelompok munafikin kalau bersama Kanjeng Nabi mengatakan dia muslim, kalau ke kelompoknya dia mengatakan kafir. Namun oleh Kanjeng Nabi, orang munafikin itu tidak dibongkar kedoknya ya, tidak dibongkar kedoknya. Kanjeng Nabi tahu itu munafik, namun tidak dibongkar kedoknya. Tidak diungkap kejelekannya. Dan oleh Kanjeng Nabi tidak dimusuhi. Di sini rahasianya ya. Kalau orang munafik itu memusuhi Islam kan samar-samar, tidak jelas. Kalau Kanjeng Nabi itu membuka aibnya, membuka kedoknya, maka orang munafik nanti akan terang-terangan musuhi Islam. Begitu orang politik kan juga demikian ya. Orang politik kan dengan demikian. Dengan lawannya politik ya. Itu kan harus diam ya. Tidak membongkar aibnya, seolah kawannya, namun di belakang kan berbeda lagi itu. Namun kalau orang politik misalkan saja sikapnya dia itu tidak tenang, sikapnya dia itu misalkan memusuhi kepada ini kan bisa dibaca, ini kan bisa dibaca. Maka perjuangan di masyarakat itu demikian ya. Ada orang yang semuanya Islam tinggi, ini biarkan saja. Yang penting bagi kita orang pesantren ini memperjuangkan agama Allah ini sesuai dengan ikhlas dan adab. Itu akan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa na'udzubika min nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula. Allahumma aslih data baina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadz zulumati nur. Allahumma barik fi hadzal ma'ad waj'al hadzal ma'adan ma'adan nafi'an mubarakah. Allahumma ij'alna wa man sakana fi hadzal ma'ad wa man dakhala fi hadzal ma'ad wa auladana wa dzurriyyatana min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin waqsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta liwa'i fil jannah. Allahumma faqihna ya rabbana inna atayna thawabahan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum Allahumma ajirna wa Allahumma as'al min khairi ma sa'al. Allahumma inna nasuka wa natwajjika bi nabiyyika Muhammad nabi rahmah ya Muhammad ya nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatil hadil tuqdalana. Allahumma fasafina fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Rabbana taqabbal. Sirul Fatihah. Orang punten. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.